Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kita akan membuka semua rangkaian ibadah kita di saat pagi menjelang siang hari ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 40. Mari orang saleh. Kor saja, mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Bapak, Ibu dan saya diajak untuk mari kita menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam satu pujian penyembahan dan doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Kita menyanyi satu pujian, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Jemaat Tuhan, kita mengulangi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan
agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Segala kemuliaan dan hormat kami panjatkan kepadamu, Allah yang maha besar, namun Allah yang maha kasih. Engkau menunjukkan kasih-Mu bagi kami dengan mengutus anak-Mu Yesus Kristus, lahir di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, untuk memberikan pengharapan bagi kami yang tak punya pengharapan, membawa terang yang memberikan hidup kepada kami yang ada di dalam kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk karya salib Kristus yang menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, umat ketebusan-Mu. Hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, di penghujung tahun, di bulan yang ke-12 tahun 2023. Kami bersyukur penyertaan-Mu yang ajaib, yang indah, yang besar, yang nyata bagi kami semua. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, terbukti kami ada hari ini di minggu yang keempat. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik bagi kami semua. Di tengah segala keadaan dan kondisi, kami mau berkata Engkau baik. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami sudah berkumpul dalam rumah Tuhan di hari perhentian-Mu ini, membawa segala ucapan syukur kami, membawa segala doa-doa kami, dan kami rindu juga dilawat oleh Tuhan lewat sabda kebenaran firman Tuhan, makanan rohani yang memberikan pertumbuhan iman kepada kami. Berkati ibadah raya kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Memberkati ibadah raya ini, biarlah dapat berjalan dengan baik, lancar, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang melayani, urapi dengan kuasa-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam, menikmati kehadiran-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, rahmat dan berkat-Mu lewat seluruh rangkaian ibadah raya hari ini, baik di sini maupun di seluruh dunia. Ketika umat Tuhan berkumpul, kiranya kehadiran-Mu nyata lewat pujian, kesaksian, doa, dan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di hari raya Natal, Injil terus diberitakan, banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk pulang ke dalam kerajaan sorga. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Percaya tuntunan Allah Tritunggal menyertai ibadah raya ini. Oleh karena itu kami buka dan tabiskan
hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka kita di dalam doa pembukaan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, masih dalam keadaan berdiri. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang Besar, nomor 330, halaman 285, judul Kelahiran Baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membacakan tulisan yang tipis dan jemaat membaca tulisan yang tebal. Dua bagian terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Judul Kelahiran Baru. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian kemenangan iman nomor 46. Nyanyian kemenangan iman nomor 46. Kita terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 37. Dan
berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan. Dia yang patut menerima pujian. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu. Ku mau menyenangkanmu Tuhan. Pada saat siang hari kita menyanyi pujian ini. Di akhir pujian ini kepada hamba-Nya disilakan. Serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku kita mengulangi pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Jika kami dapat menikmati semua yang baik daripada-Mu sampai hari ini, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami.
Kami tidak layak ya Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Tetapi oleh karena cinta dan kasih Tuhan bagi kami umat manusia, Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus bagi kami, lahir ke dalam dunia ini, mati dan disalibkan bagi kami umat manusia, karena cinta dan kasih Tuhan bagi kami. Hari ini ya Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Ini hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan, bahwa kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, di dalam keberdosaan kami ya Tuhan, kami menyadari kami tidak layak. Tetapi mari Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu hari ini. Dan biarlah hidup kami terus menyenangkan hati-Mu. Dan kami menyadari bahwa Tuhan lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami. Dan biarlah hidup yang Tuhan berikan bagi kami, hidup ini kami pakai sebaik-baik mungkin untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati kami telah siap Tuhan. Biarlah mari Tuhan datang, berbicara bagi kami, menyampaikan seluruh isi hati Tuhan. Dan kami mengerti akan setiap yang Tuhan inginkan dan Tuhan rencanakan bagi kami. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Hamba terbatas. Hamba sama seperti umat-Mu yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami ditegur, kami dinasehati, dan kami terus melihat semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami atas seizin dan kedaulatan Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, dan biarlah pengasihan Tuhan ada bagi kami. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di pada pagi menjelang siang hari ini dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan setiap ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara bisa membacakan setiap ayat yang genap. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 dengan perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang berikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap umatnya yang membaca merenungkannya, tetapi melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sukacita. Ya, saya tahu ini akhir-akhir bulannya, akhir-akhir tahun, tapi mari kita terus bersukacita karena Sang Juru Selamat akan lahir bagi kita semua, ya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sukacita damai sejahtera Tuhan telah berikan di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Ya, waktu saya datang saya lihat-lihat begini, waduh, kursi kosong. Saya hanya lihat nih hamba-hambanya, majelis dan beberapa orang saja. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan masih mengirimkan kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu saya membawa sebuah tema dari pembacaan kita, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Di bawah satu tema perenungan, semua ada waktunya. Ya. Terus saya lihat waktu bangku kosong, saya pikir begini, ya semua ada waktu ya, mahasiswa-mahasiswa sudah pergi berlibur. Semua ada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengingat dan merenungkan kehidupan kita kembali. Ya, selama 1 tahun lamanya Tuhan menolong dan menyertai kita dalam semua situasi, dalam semua kondisi yang tidak mudah bagi kita. Sampai kita ada hari ini, tentunya karena kita sebagai orang-orang percaya yang terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Situasi yang kita hadapi, ya Bapak Ibu Saudara, banyak pergumulan, banyak persoalan. Kalau kita pikir-pikir menguras tenaga, menguras energi, menguras emosi kita. Ya. Kita mungkin kadang-kala lelah dengan semua situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan begitu banyak emosi yang terombang-ambingkan, ada duka cita karena kepergian orang-orang yang kita kasihi. Ada ketakutan di dalamnya, ada kekhawatiran di dalamnya, bahkan ada kekecewaan yang berkecamuk di dalam hati kita. Namun Bapak Ibu Saudara, di atas semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita mengingat seperti apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, bahwa segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Lalu tema saya semua ada waktunya. Kalau waktu Bapak Ibu Saudara, orang bilang waktu adalah uang. Ya. Waktu adalah uang. Ungkapan ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga. Ya, waktu adalah ciptaan Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Uang buatan manusia. Tidak semua hal di dunia ini membutuhkan uang. Ya, tapi kita hidup hari ini kalau tidak ada uang juga tidak bisa. Evangelis ya, cara kayaknya enak. Tetapi hari ini semua butuh uang. Kita masuk toilet saja harus pakai uang, ya. Ya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu.
Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa kehilangan uang bisa dicari. Tetapi kehilangan waktu tidak mungkin dapat dikembalikan lagi. Lalu saya bagi waktu terbagi 3 fase Bapak Ibu Saudara. Ada waktu kemarin. Kemarin adalah sejarah bagi kita. Waktu hari esok adalah suatu rahasia bagi kita. Ya, kita tidak tahu kita punya kehidupan di hari esok. Masih hidupkah atau tidakkah? Masih bisa menikmati hari esok kah atau tidakkah? Kayak saya bilang, waktu kemarin adalah sejarah. Waktu esok adalah rahasia bagi kita. Dan waktu hari ini Bapak Ibu Saudara adalah karunia dari Tuhan. Ya. Ya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Nah, berarti apa Bapak Ibu Saudara? Ungkapan ayat firman Tuhan ini mengartikan bahwa Allah memegang kendali atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, kecelakaan, kekurangan, penderitaan, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Di dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca sendiri di situ bilang ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun, ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan pelukan. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, semua ada waktunya. Kalau setiap orang mengetahui Bapak Ibu Saudara bahwa suatu saat hidupnya akan mengalami banyak persoalan, banyak mengalami tantangan demi tantangan, maka pasti kita akan mengatakan, aduh lebih baik saya tidak usah terlahir ke dalam dunia ini. Karena banyak tantangan, karena banyak persoalan yang saya alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun diminta untuk dilahirkan di dunia ini. Ataupun tidak ada seorang pun yang akan berpikir bahwa saya akan mati kapan. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam daftarnya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mati kecuali Tuhan sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, untuk anak-anak muda, ada anak-anak muda di sini? Bisa angkat tangan? Oh ya, ada 1, 2 ya. Saya lihat kebanyakan orang tua. Tapi puji Tuhan ada anak-anak muda di sini. Lalu saya mau bertanya untuk anak-anak muda, pernah berpikir dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya terlahir dari keluarga yang seperti ini? Saya punya mama begini, saya punya bapak begini. Aduh, kenapa saya terlahir dari keluarga seperti ini? Dari papa begini, dari mama begini. Lalu kenapa saya terlahir dari keluarga seperti ini? Kenapa saya tidak terlahir dari keluarga seperti itu? Yang itu boleh, yang itu boleh. Kenapa saya harus terlahir dari keluarga seperti ini? Apakah kita bisa memilih, adik-adik muda, saudara-saudara, teman-teman, kita bisa memilih terlahir dari keluarga seperti apa yang kita inginkan? Bisa? Tidak. Ya. Kita tidak bisa memilih, kita terlahir dari keluarga yang mana, keluarga seperti apa. Kita bisa memilih orang tua seperti apa, teman-teman, adik-adik muda? Tidak bisa. Saya bilang tidak bisa kita memilih kita terlahir dari orang tua, dari keluarga seperti apa. Tetapi saya mau bilang buat anak-anak muda, buat teman-teman, kita bisa memilih keluarga seperti apa yang akan engkau bangun ketika engkau menikah dan menjadi orang tua. Hari ini orang tuamu, keluargamu seperti apa? Saya mau bilang Tuhan mempunyai rencana yang indah bagimu. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada masanya, semua ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, semua ada waktunya. Ya. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menanam di musim panas, terus tanah tuh gersang sekali, tidak ada sumber air sama sekali. Tanaman akan tumbuh?
Tidak. Ya. Tidak. Terus kalau kita tanam mangga, kita tunggu-tunggu 3 hari 1 minggu, mangga akan berbuah. Tidak. Ya. Kita harus tunggu mangga itu dia bertumbuh, kita harus tunggu lagi buahnya dari kecil sampai dia besar dan masak. Kalau mangga itu berbuah, Bapak Ibu Saudara, masih kecil begini terus kita petik, kita jual, laku? Tidak. Kita harus tunggu sampai dia benar-benar berbuah dan masak, baru kita bisa jual dan laku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Semua ada waktunya. Ya. Ya. Itu yang disebut dengan menanam dan menuai. Namun Bapak Ibu Saudara, persoalannya kita terus-menerus berusaha mengatur waktu menurut kemauan kita. Tetapi Tuhan sudah merencanakan waktunya. Kadangkala kita sadar bahwa semua ada waktunya, tetapi kita kadangkala sering memaksa sesuai dengan keinginan dan waktu kita. Padahal kita sebagai orang Kristen yang percaya, kita tahu dan percaya bahwa semua ada waktunya. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu ketika engkau menangis Bapak Ibu Saudara, ketika persoalanmu berat, ketika engkau mungkin banyak sekali menerima tantangan demi tantangan, engkau disakiti, engkau difitnah, engkau dicaci maki, engkau terluka. Ya. Entah perkataan-perkataan dari suami kah, perkataan-perkataan dari istri kah, perkataan-perkataan dari anak-anak kah, atau mungkin ada sikap-sikap tindakan yang membuat engkau sakit hati, sudah begitu ditambah dengan persoalan, pergumulan, menambah beban di pundakmu. Saya mau bilang untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, semua akan berlalu. Akan ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa, semua ada waktunya. Lalu engkau tidak akan tetap tinggal di dalam pergumulan hidupmu. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan tetap tinggal di dalam pergumulan hidupmu. Tetapi engkau akan ada waktunya, engkau keluar dan mendapat kemenangan demi kemenangan. Doa-doamu akan terjawab. Mungkin tidak di tahun ini, aduh sos tunggu-tunggu sampai 2023, tapi masih ada dalam pergumulan yang sama, masih ada dalam tantangan-tantangan. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, doa-doamu akan terjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena semua ada waktunya. Ya, saya mau berikan satu contoh lagi buat ibu-ibu. Ya, saya belum menikah, tetapi kalau ibu-ibu yang pernah hamil harus menunggu berapa lama? 9 bulan. Kalau 3 bulan saja bagaimana? Bisa? Tidak. 5 bulan? Tidak bisa. 7 bulan? Ya mungkin ada yang lahir prematur ya. Karena mungkin masalah dokter harus bilang begini, akhirnya harus dioperasi. Ya, ini buat ibu-ibu. Semua ada waktunya. Ibu-ibu mengandung 9 bulan lamanya. Ya, semua ada waktunya. Lalu anak itu akan lahir sangat lucu. Terus apa dia akan tetap menjadi bayi? Tidak. Ya, dia akan minum susu, terus kemudian dia bertumbuh menjadi balita, terus dia kemudian memakan bubur, terus kemudian dia bertumbuh menjadi anak-anak, makan nasi, terus kemudian dia bertumbuh menjadi seorang pemuda-pemudi. Dia akan pergi keluar untuk studinya, meninggalkan orang tuanya. Kemudian dia akan kembali dengan satu kesuksesan, dia akan menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Semua ada waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya memilih bagian tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Abraham dengan Sarah, mereka harus menunggu berapa lama Bapak Ibu Saudara? 25 tahun lamanya untuk mendapatkan Ishak. Lalu tokoh lainnya Bapak Ibu Saudara, ada Musa yang dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Apa sampai ke tanah Kanaan? Tidak. Berapa lama ya dia memimpin? 40 tahun lamanya. Semua ada waktunya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada tokoh Yakub. Ya, ia ingin mempersunting Rahel. Berapa lama ia menunggu Bapak Ibu Saudara? 14 tahun lamanya. Semua ada waktunya. Lalu kemudian ada tokoh Daud.
ketika ia diurapi dan dipilih oleh Tuhan, apa dia langsung diangkat menjadi raja? Tidak. Ia menunggu berapa lama tahun, Bapak Ibu? Ia menunggu sampai ia usia 30 tahun, baru ia diangkat menjadi raja. Semua ada waktunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat di Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai 10 bahwa kesia-siaan di dalam kehidupannya. Pengkhotbah memberikan sebuah pengingat Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini adalah hal yang melelahkan. Menggambarkan manusia harus hidup di dalam perjuangan setiap hari ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara merasakan hidup ini penuh perjuangan atau tidak? Penuh perjuangan. Kami mau makan, kami mau minum saja, kami harus berjuang untuk mencari nafkah. Hidup penuh dengan perjuangan. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa membeli rumah yang mewah ya dengan hasil jerih payah, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Kita punya uang yang banyak bisa beli kebahagiaan? Tidak. Manusia bisa membeli obat, bisa masuk rumah sakit mana sana sini Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak bisa membeli kesehatan dan kehidupan. Manusia bisa membeli perhiasan yang indah, tetapi tidak bisa membeli kenikmatan hidup. Semua ada waktunya. Ya, lalu saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah kenyataan hidup yang dialami oleh setiap manusia di dalam dunia ini. Tetapi pengkhotbah mencatat Bapak Ibu Saudara ya, bahwa yang paling pentingnya itu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mempunyai ayat bagian ini menjadi ayat nats dalam kehidupan setiap hari. Saya mau bilang semua yang Bapak Ibu kerjakan, Alkitab mencatat semua adalah kesia-siaan. Tetapi Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak tahu kapan kita akan menangis dan tertawa. Kita tidak tahu kapan kita akan menanam dan menuai. Kita tidak tahu kapan kita akan mengasihi dan membenci. Kita tidak tahu sampai kapan kita mempunyai waktu dengan orang-orang yang kita sayangi. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, mari pakai waktu ini sebaik-baik mungkin karena semua ada waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, engkau tidak tahu berapa lama engkau akan hidup dan akan ada bersama dengan orang-orang yang engkau kasihi. Ya, tetapi mari pakai waktu ini sebaik-baik mungkin karena waktu tidak dapat diputar kembali. Saya bilang Bapak Ibu Saudara sekali lagi bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Mari bapak-bapak banyak pekerjaan ya, tetapi mari menyiapkan waktu dengan istri dan anak-anak. Menyiapkan waktu dengan keluarga. Mari mama-mama banyak sekali yang harus dikerjakan, tetapi menyiapkan waktu dengan anak-anak dan suami juga perlu. Mari anak-anak, kita punya banyak sekali pekerjaan, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan, tetapi mempunyai waktu dengan orang tua sangat-sangatlah berharga. Kenapa? Karena waktu tidak dapat diputar kembali. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini tepat tanggal 24 Desember, saya mau bilang kita akan masuk dalam ibadah malam kudus. Ya, ibadah yang penuh dengan damai, ibadah yang penuh dengan sukacita, ibadah yang penuh dengan harapan-harapan. Ya, meskipun Bapak Ibu Saudara mungkin datang ibadah malam hari ini ya, sebentar ada ibadah malam kudus. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara mari kita datang dan masuk dalam ibadah malam kudus bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara datang dengan keluarga yang lengkap, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang datang mungkin kurang lengkap, ya. Karena ada mama yang pergi meninggalkan bapak dan anak-anak. Mungkin ada bapak datang
dengan anak-anak karena mama telah pergi meninggalkan mereka di luar. Mungkin ada adik kakak yang datang sendiri karena orang tuanya telah pergi meninggalkan mereka. Mungkin ada yang datang dengan mama saja, ada yang datang dengan bapak saja karena orang tuanya telah berpisah. Mungkin ada yang datang, ya, saya datang kuliah di sini, saya tidak pulang. Saya anak merantau, saya datang Natal dengan teman-teman. Saya mau bilang, mari, ini ibadah malam kudus. Sebentar ada ibadah malam kudus. Datang ke sini, kita berdoa, kita bergumul, kita menaikkan semua rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang kita kasihi telah pergi meninggalkan kita. Orang tua kita, mama kita, bapak kita, anak-anak kita mungkin lebih dulu pergi meninggalkan kita. Tapi saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, semua ada waktunya. Ada waktu kita juga untuk pergi dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ibadah malam kudus ini kita kurang lengkap. Tetapi saya mau bilang, biarlah ibadah malam kudus nanti kita datang bergandengan tangan, menyalakan setiap lilin-lilin Natal dan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahwa 1 tahun lamanya Tuhan menyertai kita dan kita tidak pernah berkekurangan. Ya, saya mau bilang buat kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari jadikan 24 malam kudus ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Kita kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita karena ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Kita tidak bisa menyelami semua perbuatan dan rencana Tuhan di dalam pikiran kita karena kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan, bahwa semua yang terjadi indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menguatkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat yang akan lahir, membawa harapan, membawa damai, membawa sukacita Natal itu bagi kita semua. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah waktunya Bapak Ibu Saudara, Sang Juru Selamat akan lahir bagi kita semua. Tinggalkan rasa kebencian, tinggalkan rasa sakit hati, semua yang terjadi mendukakan hati Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan itu hari ini dan kita menyambut ibadah malam kudus dengan rasa syukur, rasa sukacita, rasa damai sejahtera bahwa Sang Juru Selamat akan lahir bagi kita semua. Satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa semua ada waktunya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami di pagi menjelang siang hari ini. Firman Tuhan yang datang kepada kami bahwa semua di dalam dunia ini ada waktu dan masanya. Tantangan boleh ada, pencobaan demi pencobaan kami lalui sampai hari ini ya Tuhan. Tetapi kami terus melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kami sampai kami ada di pada 24 pagi hari ini ya Tuhan. Mungkin di dalam keluarga kami ya Tuhan, kami datang dengan segala pergumulan hidup kami. Kami datang dengan segala kekurangan kami. Kami datang ya Tuhan dengan keluarga lepas keluarga yang mungkin hari ini mereka datang kurang lengkap ya Bapak. Karena mungkin mama mereka telah dipanggil, karena mungkin papa mereka telah dipanggil, karena mungkin orang tua mereka telah dipanggil, karena mungkin ada anak-anak mereka yang telah dipanggil ya Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kami bahwa semua ada waktunya dan semua ada masanya ya Tuhan. Biarlah hidup kami hari ini Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, kami pakai sebaik-baik mungkin dengan keluarga kami,
kami, dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami yang Tuhan hadirkan bagi kami dalam setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah waktu yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, kami pakai waktu ini sebaik-baik mungkin untuk berkumpul bersama keluarga kami ya Tuhan. Menaikkan semua rasa syukur kami kepada Tuhan. 1 tahun lamanya Tuhan menolong dan menyertai kami. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kami bahwa semua ada waktu dan ada masanya. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk bahagia. Kami percaya ya Tuhan, jika Tuhan bersama-sama di dalam kehidupan kami, jika Tuhan bersama-sama di dalam keluarga kami ya Tuhan, semua rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Kadangkala kami tidak mengerti dengan semua keadaan situasi yang terjadi hari ini, tapi firman Tuhan datang kepada kami bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan semua ada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menyampaikan terus kebenaran firman Tuhan ini bagi kami, supaya kami terus lebih mengerti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kami atas kendali dan kedaulatan Tuhan. Hamba yang berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini terbatas, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi kami, menyempurnakan firman Tuhan ini bagi kami. Iman kami dikuatkan, kami terus lebih percaya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan siapkan hati kami untuk kami menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa pengharapan-pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang indah bagi kami, bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah mereka bukan menjadi pendengar yang setia, tetapi biarlah mereka terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan ini tertanam dan berbuah di dalam setiap hati dan kehidupan mereka, mengubah sikap hidup kami ya Tuhan, dan kami terus senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan di saat siang hari ini dengan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 43. Kepada petugas disilakan. Oh
Kita mengakhiri ibadah di saat siang hari ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian kemenangan iman nomor 238. Nyanyian kemenangan iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Doa penutup serta doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Penuh dengan penyembahan. Hendaklah engkau jaga-jaga, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran gekap, mempelai laki-laki datanglah. Puji Tuhan, kita berdoa. Benar ya Tuhan, semua di dalam dunia ada masanya, semua ada waktunya. Karena kami semua harus menuju kepada kekekalan. Kuatkan dan teguhkan kami semua ya Tuhan. Biarlah di masa raya Natal ini kami merenungkan betapa Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang masih memberi kesempatan kepada kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, lawatan-Mu dalam ibadah raya pada hari ini.
Biarlah setiap pujian, kesaksian, doa, dan firman Tuhan menjadi berkat yang besar meneguhkan setiap hati kami untuk terus berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu. Hari Maranatha, Engkau datang kembali. Memberkati semua anak-Mu yang telah melayani, urapi dan pakai terus pelayanan yang selanjutnya. Berkati kami ya Tuhan. Nanti malam ada ibadah malam kudus. Tuhan juga kuatkan dan teguhkan kami untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, memperingati hari di mana anak Allah lahir ke dalam dunia. Terpuji nama-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah penyertaan kuasa dan berkat-Mu menyertai hidup kami hari ini sampai selama-lamanya dalam masa raya Natal, sampai kami mengakhiri tahun ini dan kami masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, pulanglah rekanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah-Mu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Demikian ibadah kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.